Sengajakah engkau mewakili pikiranku pekat, hitam berarak menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Halo, saya Dewi Huges. Meskipun saya lebih dikenal sebagai presenter TV, saya juga duta nasional untuk penghapusan trafficking, sebuah peran yang saya emban karena begitu terpukul oleh nasib para korban. Perdagangan manusia atau human trafficking berarti orang dipaksa atau dijerumuskan ke dalam kondisi kerja di mana mereka dieksploitasi atau dimanfaatkan, seperti pelacuran, pengurungan, atau bentuk siksaan lainnya. Pelatihan ini menjelaskan pokok persoalannya agar pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pekerja dapat ikut mengalahkan pelaku trafficking. Beberapa identitas telah diubah, tapi mereka ingin suaranya didengar agar orang lain selamat dari penderitaan seperti mereka. Tiap tahun, ribuan penduduk Indonesia meninggalkan kampung halaman untuk bekerja. Banyak yang berasal dari daerah miskin yang kehidupannya susah. Mereka tergoda tantangan baru dan gaji besar. Tapi kenyataan tidaklah begitu. Masalahnya, jual beli manusia telah menjadi bisnis besar. Penduduk Indonesia menjadi sasaran utama. Para pencari kerja harus waspada agar tidak menjadi korban dari apa yang disebut dengan perbudakan modern. Raudoh adalah pekerja rumah tangga di Arab Saudi selama 9 tahun. Tapi pekerjaan terakhirnya begitu mengerikan, ia nekat terjun dari lantai 4. Tulang punggungnya pun patah. Sampai hari ini, Raudoh masih harus memakai penyangga untuk menyembuhkan cederanya. Tapi penderitaan mentalnya adalah cedera terbesar. Raudoh tak akan pernah melupakan siksaan majikannya. Luka-luka di kakinya ini akibat disetrika. Kedua lengannya penuh bekas luka pisau. Bahkan, Raudoh pernah disetrum dengan kabel listrik. Akhir saya itu disetrum, itu yang mulutnya. Dimasukkan ke WC, semua disetrumin. Itu mulutnya nggak boleh makan. Terus gimana saya nggak bisa itu? Disetrum. Iya, disetrum dengan itu kabel yang kaset. Itu pasti radio. Karena ada kabel, terus saya dibawa ke situ disetrum ilatnya. Ya, dipasangkan ke mulut saya, nggak boleh makan katanya. Raudoh tidak sendirian. Semakin banyak pekerja rumah tangga dikurung di tempat mereka bekerja. Mereka adalah korban dari apa yang disebut dengan jeratan utang. Mari saya hentikan video ini sebentar supaya saya bisa menjelaskan kepada Anda mengenai jeratan hutang. Karena ini merupakan masalah terbesar dalam perdagangan manusia. Dalam perdagangan manusia, semua biaya dibayar dari gaji pekerja. Dan untuk memastikan mereka tidak kabur sebelum hutang mereka lunas, mereka harus dikurung. Akibatnya, pekerja terbelenggu hutang. Jika mereka disiksa majikan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun terdapat protes di masyarakat, pemerintah dan penegak hukum gagal mengusut masalah ini sehingga tuntas. Laporan media mengenai penyiksaan Nirmala Bonet, 19 tahun, melambungkan namanya.
Dunia tercengang melihat bekas luka Nirmala akibat pemukulan, penyetrikaan, dan luka bakar. Sang majikan berdalih Nirmala melukai dirinya sendiri, tapi kasus ini memicu keprihatinan dunia mengenai pekerja rumah tangga lain yang sedang disiksa majikannya. ICMC memberikan penyuluhan dan bantuan kepada korban human trafficking. Mereka berkata, karena buruh migran diperjualbelikan, pelaku penyiksaan seringkali merasa mereka memiliki pekerja, bukannya mempekerjakan mereka. Majikan yang merasa telah memiliki pekerjanya karena mereka telah membayar mahal kepada agen. Dengan itu mereka merasa berhak untuk memperlakukan pekerja itu sesuai dengan keinginan mereka, bahkan kadang disiksa atau diperlakukan kasar. Karena sebenarnya pekerja itu mempunyai hak-hak sebagai manusia, hak dasar mereka, walaupun mereka mempunyai hutang kepada agen atau majikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampir 60% penduduk di desa Pak Romli terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari kerja. Sebagai sponsor, ia menunjukkan cara mengurus dokumen dan menjelaskan biaya yang diperlukan. Pekerjaan ini adalah bisnis mahal. Para pekerja harus membayar honor sponsor dan agen, sejumlah dokumen, serta biaya pelatihan dan transportasi. Bisa mencapai berbulan-bulan lamanya sebelum mereka dapat menikmati hasil jerih payahnya bekerja. Kadang-kadang ada yang 1 bulan terima gaji, ada juga yang 2 bulan nggak terima gaji, ada yang 3 bulan terima gaji. Itu tergantung majikannya sih. Tapi sekarang memang sistem orang Saudi itu kalau belum 5 bulan orang Indonesia itu nggak bisa ngegaji dulu. Penduduk di desa Pak Romli miskin, jadi ia tahu kebutuhan mereka untuk mencari kerja di tempat lain. Tapi tidak seperti kebanyakan sponsor, ia memperingatkan mereka akan bahayanya. Banyak sponsor dibayar dan rela berbohong demi mendapatkan pekerja. Bagi mereka, ini adalah bisnis. Mereka mengabaikan derita yang ditimbulkan. Sponsor semacam ini merupakan awal rantai human trafficking yang mengeksploitasi orang demi uang. Ini tampak seperti sebuah penjara, tapi tempat ini adalah penampungan buruh migran. Mereka dikurung agar tidak lari dari utang. Para perempuan ini beruntung, tetangga mereka telah menghubungi polisi, mereka pun dibebaskan. Tapi banyak buruh migran telah dikurung berbulan-bulan, dan semakin lama mereka ditahan, semakin besar utang mereka. Penyerangan fisik maupun seksual kerap dilaporkan. Dan biasanya tempat-tempat ini penuh sesak dan kotor. Waktu itu juga tempat untuk kita tidur juga tidak nyaman karena kita juga campur dengan gudang, bahkan kita kadang berdesak-desakan. Sampai-sampai pun kita tidur ya ada juga yang kita tidur tikusnya lewat di badan kita juga ada itu. Ini adalah salah satu tempat penampungan yang layak. Sesuai hukum, pekerja rumah tangga dilatih untuk persiapan kerja. Mereka belajar cara memasak, menyiapkan meja dengan baik, dan penyajian makanan. Pelatih memastikan siswa tahu cara mengerjakan semua hal dengan standar yang sangat tinggi. Mereka belajar cara merawat bayi dan orang sakit. Tanpa pelatihan macam ini, pekerja tak mampu menjalankan alat rumah tangga modern yang tidak mereka miliki di rumah. Para majikan sering menggunakan pendidikan yang kurang sebagai alasan mengapa mereka menjadi marah kepada pekerja rumah tangga mereka. Dalam laboratorium bahasa ini, siswa diajari kosakata yang penting. Waktu berangkat, mereka memiliki kualifikasi yang diakui dan portfolio profesional untuk ditunjukkan kepada majikan mereka.
Kebetulan kalau berbicara mengenai tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, itu si tenaga kerja sebelum kita tempatkan harus punya keahlian. Maka didirikanlah yang namanya Yayasan PTKI yang spesial khusus untuk mendidik tenaga kerja agar mereka punya keterampilan untuk bisa bekerja di sana. Tapi bahkan tempat pelatihan ini pun mengurung siswanya. Mereka tidak boleh mengundurkan diri akibat utang yang menumpuk. Biaya per bulan di sini sebesar Rp750.000. Meski para pekerja mendapat pendidikan cukup, utang mereka meningkat pesat. Setelah pulang ke Jakarta, Giati menolong korban human trafficking seperti dirinya. Ia mengantar makanan dan alat mandi kepada pekerja di rumah sakit. Tapi kunjungan ini mengingatkan Giati akan pemeriksaan medis memalukan di tempat penampungan. Pemeriksaan bukan hanya wajib, tapi juga melanggar hak asasi dan biayanya menambah besar utang. Semua pada pandang kanan kiri teman gitu, semua pada bingung sampai disuruh sampai 3 kali gitu, baru kitanya buka baju gitu. Dan kita kan malu kan ketika buka baju cuma celana dalam, ya kita duduk-duduk sampai dekat begini di bawah-bawah gitu, di lantai bawah seperti itu. Ada kalanya Wurtiah takut ia tak akan pernah pulang. Ia ingin kerja di luar negeri, tapi gagal tes kesehatan, dan agennya berkata ia harus bekerja di Indonesia dengan menahan gaji 3 bulan pertama untuk menutupi biaya. Wurtiah ingin pulang, tapi agennya berkata ia telah menandatangani kontrak 2 tahun dan satu-satunya pilihan adalah melunasi utangnya. Walaupun sakit, utang ini memaksa Wurtiah bekerja. Itu kan langsung nangis saya. Dia bilang, "Anfit ya, saya kalau Anfit saya pulang aja. Kamu nggak bisa pulang, harus kerja lokal di sini." Ya tapi saya pengen pulang, kata suami saya, nggak boleh kalau Anfit saya pulang aja, nggak boleh kerja di mana-mana lah, harus pulang. Ya kamu nggak bisa, kalau pengen pulang harus ada uang 2 juta di atas meja saya, dia bilang gitu. Beberapa aparat berkata bahwa jika pekerja secara sukarela berutang, mereka harus melunasinya. Tapi kelompok aktivis berkata, pekerja tidak sepakat untuk dieksploitasi. Mereka mau karena mereka berharap bisa membayar utang itu kembali dengan hasil mereka di luar negeri. Yang masalahnya mereka tuh tidak tahu kalau mereka nanti di sana akan terjerat dalam situasi kerja yang eksploitatif. Itu umpamanya seperti ikan. Ikan ini mau menggigit umpan, tapi mereka nggak tahu kalau nanti akan dimasak. Ini terlihat seperti warung biasa, tapi banyak perempuan muda penjajah minuman telah dijual orang tua mereka kepada germo. Mereka dipaksa melunasi utang orang tua mereka dengan menjadi pelacur. Pria yang datang tahu bahwa menjual teh adalah kedok pelacuran, dan para penjajah sebenarnya dijual. Banyak di antara mereka adalah anak-anak. Weni baru 12 tahun waktu ia dijual orang tuanya. Ia ingat betul betapa takut dirinya dan bagaimana ia memohon ampun pada bibinya. Di situ saya nangis banget, saya nggak bisa ngomong. Karena yang jadi mami, saudara saya sendiri, bibi saya sendiri yang minta kedua orang tua saya sendiri. Saya memang di situ waktu itu memang nggak bisa, saya harus teriak sama siapa, saya ngomong sama siapa, saya nggak tahu. Jeratan utang menyebabkan begitu banyak penderitaan baik di tanah air maupun di luar negeri. Perempuan dan anak bahkan dikurung dan dijerumuskan ke dalam keadaan mengerikan. Semata-mata karena uang. Biaya yang ditagih seringkali dinaikkan dan tidak legal. Para korban menderita supaya orang lain menjadi kaya. Siapapun tidak boleh dikurung karena memiliki utang. Kejahatan ini sering tidak dihiraukan dan tidak diberi hukuman. Mari simak lagi apa yang telah disampaikan para korban. Jeratan utang disebabkan gaji pekerja ditahan berbulan-bulan untuk melunasi biaya. Agensi tempat penampungan dan majikan sering mengurung pekerja agar mereka tidak kabur sebelum utang mereka lunas.
Akibatnya, pekerja terbelenggu hutang mereka. Sejak direkrut, pekerja mengeluarkan banyak biaya. Jika mereka tidak bisa langsung membayar, mereka dipaksa terus bekerja walaupun sakit atau disiksa. Meski undang-undang seharusnya diperkuat untuk menuntaskan masalah ini, kegagalan untuk memberdayakan hukum yang telah ada membahayakan orang Indonesia. Sampai hal ini diusut, pekerja harus berjuang sendirian untuk melindungi dirinya. Mari simak beberapa tips berikut. Berhati-hatilah memilih agen, cari tahu berapa biaya dan cara melunasinya. Mintalah kontrak dan pelajari secara seksama. Baiknya para buruh migran itu sudah punya rekening sebelum berangkat ke luar negeri agar bisa mengirimkannya via bank. Karena kalau membawa cash itu bisa diincar oleh siapapun di bandara, baik itu supir maupun petugas roli dan lain-lain. Jadi sebaiknya lewat bank. Buruh migran harus curiga terhadap orang-orang yang menawarkan mereka pekerjaan. Pelaku perdagangan manusia tidak selalu berupa sindikat. Mereka juga bisa berupa keluarga, tetangga, atau bahkan teman. Ya, cuma pesan saya jangan mudah tergiur dengan apa yang diiming-imingin mereka. Jangan percaya 100% sama teman. Belum tentu teman kita itu baik sama kita. Enggak, mungkin baik di depan kita, di belakang kita, tak tahulah namanya orang. Pesan saya hati-hati aja. Berikan data sponsor, agen, dan majikan Anda kepada keluarga. Mereka harus meragukan tawaran gaji besar dan tantangan menggairahkan. Jangan mudah tergiur gitu ya dengan iming-iming gaji yang besar, sementara yang sarjana aja itu masih banyak yang nganggur, apalagi yang tidak sekolah atau yang pendidikannya minim sekali kok bisa bekerja menghasilkan uang yang luar biasa, ini aneh. Pilih pusat pelatihan yang baik dan tanya berapa lama Anda di sana. Secara legal, agen dilarang merekrut Anda jika tidak ada lowongan. Kepada calon-calon TKI yang mau berangkat, harap betul-betul memilih PJTKI yang jelas alamatnya, yang jelas fasilitasnya, dan tanya betul-betul persyaratan yang harus dia penuhin. Jangan mau bayar duit yang berlebih-lebih, kecuali duit-duit tertentu yang seperti medikal dan transportasi dari daerah ke Jakarta. Ingat, majikan akan marah jika Anda tidak terlatih. Jadi pastikan Anda mampu melakukan pekerjaannya. Ibu berjanji sama anak-anak ibu biar kelantar juga jangan sampai mau keluar negeri lah. Ibu masih mendingan dapat majikan yang baik. Tapi ngeliat-liat orang mah banyak yang disiksa. Bahkan agen yang terdaftar memberi pekerja dokumen ilegal. Banyak dokumen yang dipalsukan mengganti informasi penting khususnya usia anak-anak agar sesuai batas usia Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga membujuk buruh migran untuk menerima visa yang salah atau menyelundupkan mereka melintasi perbatasan bahkan tanpa paspor. Pekerja ini menjadi imigran gelap serta terancam pengurungan dan deportasi. Agen semacam ini adalah pelaku perdagangan manusia. Mereka tahu hukumnya, tapi tidak peduli nasib pekerja selama mereka memperoleh uang. Mari simak akibat dari bisnis di mana orang adalah barang dagangan. Para imigran gelap ini telah dideportasi dari Malaysia. Mereka heran karena diperlakukan layaknya kriminal. Padahal mereka memang telah melanggar hukum. Walaupun telah membayar agen untuk dokumen mereka, jika dokumen ini ilegal, buruh migran yang menderita. Banyak di antara mereka yang juga dicambuk,
selain dikurung dan dideportasi. Dipukul sampai sana di penjara, dipukul sama Melayu-Layu itu. Jadi kita mau tidak kerasan di dalam, mau minta pindah tidak boleh, pindah bilik tidak boleh. Jadi kita salah sedikit kena pukul. Pelaku trafficking membujuk pekerja untuk memakai paspor orang lain, dokumen palsu, atau visa turis. Mereka tidak menjelaskan bahwa ini adalah pelanggaran hukum serius. Perempuan pun menghadapi sanksi berat. Lah, tak enak lah, saya kencing, tak boleh, berak tak boleh, dipukul terus. Ditelanjangin semua, orang perempuan ditelanjangin semua. Tak tahulah, polis perempuan. Itu misi namanya dekat sana, misi perempuan yang nelanjangin semua. Malaysia memberikan amnesti agar pekerja ilegal kembali secara sukarela. Tapi mereka juga merekrut 400.000 sukarelawan untuk melacak mereka yang bersembunyi. Perempuan ini dan keluarganya dilaporkan ke polisi oleh tetangganya. Bahkan anak-anaknya pun dikurung sebelum dideportasi. Ada orang bagi maklumat lah. Datang dekat rumah. Bagaimana perilaku dia? Baikkah apa segala macam? Kasar. Kasar lah dia. Pasal ada orang itu ada orang ngerepot. Agen Nurfin gagal melengkapi dokumen yang diperlukan. Maka Nurfin menjadi target empuk lintah darat yang mengancam akan melaporkannya jika tidak diberi uang. Jadi begitu amnesti diumumkan, ia pun menyerahkan diri. Sampai sekarang kami itu dengar pengusiran orang tidak ada paspor. Pokoknya tidak resmi lah. Jadi kami serahkan diri sama polis, minta kasihan lah. Lagipun dia janji masalah gaji, tidak betul. Saya pun diambil 700, saya punya duit 700. Bisa simpan tak perlu bantah video jumpa. Disuruh tungging semua, lepas itu suruh push up macam ni 50. Kita bagi tak tahan, kita bagi dia. Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta mengunjungi pelabuhan di Jakarta untuk bertanya pada para korban apa yang mereka lalui. Ia sadar bahwa usaha harus dilakukan untuk melindungi buruh migran agar tidak dieksploitasi. Itu saling harus bekerja sama, tapi juga ketika mereka ke sana itu juga harus lebih ada penertiban kepada orang yang mengirim dan juga memantau kondisi mereka ketika mereka sudah bekerja di sana, jangan dilepas saja. Buruh migran mau menerima dokumen ilegal karena mereka tidak tahan lagi, ingin keluar dari kemiskinan. Tapi kerelaan ini kelihatannya dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan manusia. Mereka memanfaatkan status ilegal untuk mengontrol pekerja, mengancam mereka akan ditangkap jika melarikan diri. Walaupun dokumen mereka asli, para agen sering menahannya untuk menjerat pekerja. Agen memanfaatkan ketakutan ini untuk menjerumuskan mereka ke dalam pekerjaan seperti pelacuran. LSM Acils melakukan kampanye demi meningkatkan kondisi kerja, khususnya untuk korban human trafficking. Mereka berkata, kebanyakan pekerja tidak tahu bahaya yang mereka hadapi. Orang yang masuk ke dalam suatu negeri tanpa dokumen yang legal, tidak lengkap, itu bisa dimanfaatkan karena bisa dipekerjakan tanpa dia mau, tanpa persetujuan dia untuk dipekerjakan sebagai apa saja, dan dia tidak mempunyai perlindungan sama sekali. Maka dari itu dia bisa menjadi korban dari perdagangan manusia. Siti diberitahu bahwa ia harus bekerja selama 4 bulan untuk melunasi utangnya. Tapi setelah 8 bulan, ia masih belum menerima apapun. Ketika ia meminta pulang, sang agen memukulinya, jadi ia pun melarikan diri. Masalahnya, agennya menahan dokumen, dan tanpanya, Siti seperti imigran gelap. Status yang menguntungkan untuk dieksploitasi majikan berikutnya. Kemudian saya dicarikan sama kawan kerja di restoran di daerah Pulau Pinang juga.
Udah 1 bulan penuh saya minta gaji sama majikan, malah dia ancam saya mau dilaporin ke polis biar saya ditangkap dan dipenjara di sana. Saya kan punya hutang 4 bulan ke agensi itu. Jadi sebelum 4 bulan itu saya belum bisa pulang ke Indonesia. Kalaupun saya pulang ke Indonesia itu diproses paspor lagi, kemudian masuk ke Indonesia, ke Malaysia lagi gitu. Ketakutan Siti bahwa ia akan diperdagangkan ulang adalah ketakutan nyata. Biasanya, agen akan berusaha menangkap pekerja di perbatasan. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Migrant Care membantu pekerja bermasalah. Mereka bilang, bahkan jika seseorang adalah korban trafficking, polisi tidak menerimanya sebagai pembelaan. Ya kalau terjadi penangkapan ya memang kemudian polisi biasanya memang tidak mau tahu menau apakah ini memang korban rekrutmen ilegal atau memang berangkat secara ilegal atau yang lain. Hampir 40% anak-anak tidak terdaftar saat lahir. Jadi jika mereka ingin bekerja di luar desa, mereka membutuhkan bukti identitas dan surat izin. Banyak yang di bawah umur, tapi aparat desa memalsukan dokumen untuk menyiasati batas usia Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pikirnya ia sedang menolong, tapi tanpa disadari, ia sedang membahayakan mereka dengan memberikan mereka dokumen palsu. Kami berupaya menjelaskan kepada terutama yang meminta untuk dibuatkan KTP agar sebaiknya kan tidak usah berangkat dulu gitu. Tapi karena memang kondisinya masyarakat itu memaksa, sehingga ya kami memberikan itu sebagai untuk persyaratan agar mereka juga bisa bekerja ke luar negeri. Hasil penelitian Solidaritas Perempuan memperkirakan bahwa dalam 5 tahun, hampir 1/4 juta pekerja diadili dan dipenjara di luar negeri. Banyak yang pulang kampung tidak mampu melunasi biaya rekrutmen mereka. Sesudah selesai hukuman di penjara, dia akan langsung deportasi. Jadi dia nggak akan punya kesempatan kerja sama sekali, malah akan terjerat hutang karena dia harus membayar seluruh biaya rekrutmen dan dia nggak bisa kembali lagi ke Hong Kong karena seluruh dokumentasi tentang dia sudah di blacklist. Hidup Cha Singkem kembali normal setelah penyanderaannya di Irak berakhir. Ia dan sejawatnya istiqomah mengira mereka dikirim ke Yordania sebagai pekerja rumah tangga, tapi mereka justru diselundupkan melewati perbatasan ke Irak. Pihak berwenang Indonesia butuh waktu untuk menemukan keluarga mereka, karena agen istiqomah memberinya paspor orang lain. Dan waktu pisahnya Mbak Rosida itu turun, terus orangnya nggak ada. Terus kan fotonya tuh disamain sama mukanya Mbak Istiqomah itu. Kata si Spong itu, Ibu Riana, kamu mirip katanya mukanya. Kamu mau nggak pakai paspor ini? Kata Mbak Istiqomah mau. Itu terus ya diterbangin besoknya tuh. Mantan Presiden Megawati mengeluarkan pernyataan pribadi demi pembebasan mereka. Ia pun turut menyambut kepulangannya. Tapi ia kecewa karena hukum yang melindungi mereka tidak dipatuhi. Karena beberapa kali mereka tidak diproses dalam artian yang akurat akan dipekerjakan kemana. Kalau sebenarnya yang akan mereka dapatkan bekerja di Singapura atau di Malaysia. Tetapi yang disebutkan pada mereka adalah pergi ke Yordan. Tetapi pada kenyataannya mereka dibawa sampai ke Irak. Meskipun menelpon seluruh pelosok dunia, Departemen Luar Negeri tidak dapat memastikan identitas sandera.
dokumen ilegal mereka mengakibatkan kebingungan dan penundaan. Hal inilah yang menurut kami juga perlu mendapat perhatian, bukan hanya dari tentunya pemerintah ya, tapi juga individu yang akan juga ingin berangkat atau bekerja ke luar negeri, bahwa dokumentasi dan juga identitas dan data bagi paspor adalah sesuatu yang penting. Ini adalah putra Casingkem. Ia dirawat oleh kerabatnya ketika ibunya pergi. Ironisnya, bisa saja ia tidak pernah melihat ibunya lagi jika Casingkem tidak disandera dan dikirim pulang. Ribuan pekerja menghilang tiap tahunnya, dan jika mereka memiliki dokumen ilegal, mereka mungkin tidak akan pernah ditemukan. Kisah Casingkem dan Istiqomah memperlihatkan betapa bahayanya keluar negeri dengan dokumen ilegal. Istiqomah tidak paham dan agennya mengeksploitasi keluguannya dengan memberikan paspor orang lain. Mari kita lihat apa saja yang bisa terjadi. Jika pekerja menghilang, data mereka salah, jadi mereka tidak bisa ditemukan. Jika mereka sakit atau meninggal, mustahil untuk melacak keluarga mereka. Jika imigran gelap disiksa, mereka tidak dapat mencari pertolongan karena bisa ditangkap. Majikan juga dapat memanfaatkan rasa takut mereka akan ditangkap untuk memaksa mereka bekerja sebagai pelacur misalnya, atau tidak membayar mereka. Preman dapat memeras pekerja ilegal. Jika ditangkap, mereka bisa dikurung, dihukum, dan dideportasi, bahkan jika mereka korban perdagangan manusia. Pelaku perdagangan manusia memanfaatkan orang-orang untuk uang dan tidak peduli jika pekerja susah. Hal ini berarti buruh migran harus hati-hati. Jangan keluar negeri secara ilegal atau tanpa dokumen yang benar. Pertama, bermigrasi secara legal ya. Jadi jangan pergi secara ilegal. Karena dengan pergi seperti itu, Anda bisa terdaftar di Kedutaan Besar Indonesia di negara setempat. Sehingga mereka bisa tahu di mana Anda bekerja, siapa majikan Anda. Jangan gunakan dokumen orang lain. Jangan biarkan agen memalsukan dokumen atau data Anda. Risikonya banyak. Kita terancam kerja. Jadi di sana pun kita terancam. Dalam perkebunan misalnya ada sanceng lah, ada preman lah. Kalau di sini ada polis lah. Kita tidak bagi gaji lah. Pastikan buruh migran atau BMI pergi melalui agen PJTKI yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Untuk calon ya saya kira memang kemudian hati-hati memilih atau hati-hati terhadap tawaran sponsor ya, calo itu diteliti apakah PJTKI-nya benar dan sebagainya, kemudian dilihat apakah job ordernya ada, ditanyakan. Simpan fotokopi KTP, paspor, visa, dan kontrak di tempat yang aman. Jangan takut untuk meminta pertolongan dari kerabat, LSM, dan lain-lain. Semua pihak, keluarganya, orang tuanya, tenaga kerjanya, termasuk juga para pejabat dari mulai lurahnya, RT-nya, ya, tim di kabupaten, dan terakhir mungkin di bandara-bandara dari petugas imigrasi, ya, boarding pass dan lain sebagainya. Kalau menemukan nama lain dengan foto lain atau apa kan dengan mudah jangan mau memberangkatkan itu, nanti akan ujungnya akan menjadi persoalan besar. Laporkan keberangkatan dan kedatangan pada kepala desa Anda. Yang penting pokoknya entah orang yang tua, yang muda, yang masih kecil, janganlah kepengen cita-cita pergi ke luar negeri. Udah mendingan ngelola lah negeri sendiri kan kaya sebetulnya.
Walaupun perempuan atau anak-anak secara sukarela bermigrasi untuk bekerja, mereka juga terancam menjadi korban perdagangan manusia jika ditipu. Hal ini bisa terjadi karena mereka dipaksa bekerja dalam kondisi tak aman atau tak sehat, gaji rendah, atau untuk jenis pekerjaan lain. Penipuan paling awam adalah di mana perempuan membayar agen untuk memperoleh pekerjaan rumah tangga, tapi malah dijerumuskan ke dalam pelacuran. Pelaku perdagangan manusia atau trafficking tidak selalu merupakan bagian dari sindikat. Mereka bisa saja berupa kerabat, teman, atau tetangga. Sedihnya hal ini membuat susah mengenali mereka sebelum terlambat. Dalam video ini kita akan melihat beberapa kasus di mana pekerja dieksploitasi serta akibat dari perdagangan manusia. Yatimi dan keluarga masih berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi pada putrinya. Ika direkrut oleh tetangganya untuk pergi ke Taiwan sebagai pekerja rumah tangga, tapi ditemukan tewas di depan kompleks apartemen ini di Malaysia. Polisi percaya Ika bunuh diri karena dikurung dalam sebuah apartemen di lantai 15 dan disuruh menjadi pelacur. Ayahnya ingin para pelaku trafficking Ika ditemukan dan berkata ia tak akan pernah bisa memaafkan tetangganya yang merekrut Ika. Saya tidak terima. Anak saya dibawa sus. Sampai meninggal di luar negeri. Saya ini seperti tidak bertanggung jawab. Bagi sang ibu, yang tersisa untuk mengenang putrinya hanyalah foto. Saya kalau ingat cuma bisa melihat fotonya. Fotonya saya ciumi. Biasanya dia yang menciumi ibunya. Perhatian pada penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan Yang menghadapi bahaya bukan hanya mereka yang keluar negeri. Eni takut naik pesawat dari Batam ke Jakarta ini. Ia baru saja lari dari rumah bordil dan khawatir bahwa sindikat akan menangkapnya di bandara. Jilbab Eni membuatnya lebih sulit dikenali. Ia pergi ke Batam karena rayuan gaji besar. Tapi waktu tiba di sana, Eni sadar dirinya telah dijual untuk melacur. Aku kira ya waitress, kalau nggak waitress toko gitu. Ya, saya tahu waktu dijualnya tuh waktu duduk di situ kok ada laki-laki yang ada orang datang terus ngeliat dia terus ngambil orang. Saya taunya pas di situ. Baru sadar kalau dijadiin pelacur di sini. Nurhayati cacat setelah lompat dari lantai 2. Ia lari dari majikannya di Malaysia. Kini ia berjuang merawat 9 anaknya. Ia putus asa waktu sang majikan memperlakukan dirinya seperti budak dan tak mau menggajinya. Ya nggak tahu, saya desak gitu, Pak, gimana kerja saya ini berapa 1 bulannya atau 1 tahunnya. Ya dianggapnya saya rewel gitu. Makanya saya mikir gitu, dari situ saya habis nang itu mikir, ya gimana anak saya kalau saya bertahan 2 tahun juga kalau nggak dapat uang gitu, begitu. Jadi ada contohnya ini, teman saya ini, jadi dia udah kerja 4 tahun 3 bulan, ya dia 1 ringgit pun nggak pegang uang gitu. Setiap tahun, semakin banyak buruh yang pulang berakhir di Rumah Sakit Polri Jakarta. Beberapa menderita penyakit yang seharusnya disadari sebelum mereka berangkat. Tapi yang lainnya jelas-jelas telah disiksa. Biasanya karena dianiaya oleh majikan ya, barangkali karena
dia tuh dianggap kurang cepat menanggapi panggilan majikan atau mungkin kurang baik mengerjakan kerjaan, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga mungkin majikannya emosi, kemudian dia dipukul, ada yang disetrika, ada yang dipukul dengan benda tajam dan sebagainya. Ati 16 tahun mengalami kerusakan otak karena kepalanya dipukul berulang kali oleh majikannya di Arab Saudi. Ia melarikan diri, tapi keluarganya berkata Ati masih sakit dan para dokter khawatir ia tak akan pernah sembuh. Ati menderita depresi dan tutur katanya membingungkan. Sempat di klinik diantar sama orang Polres Saudi, terus diantar. Terus kondisi di situ nggak mungkin juga, cahayanya juga gelap. Terus katanya kedokteran itu gimana ya, kontrukmen saya kondisinya sakit jiwa gitu. Padahal mas saya dilihatnya cuma gelap-gelap sama pembantu gitu. Lebih dari 50% buruh migran yang dirawat di rumah sakit Polri memiliki masalah mental. Para dokter berkata, beban kerja berat, stres, dan dikurung jauh dari rumah dapat memicu penyakit depresif yang hebat. Perbedaan sosial budaya yang misalnya kangen rumah yang mendadak, selalu pikir keadaan rumahnya, dan mereka harus adaptasi ke lingkungan yang baru. Ani baru berusia 16 tahun waktu pergi ke Jepang untuk menjadi penari tradisional. Ani masih di bawah batas usia kerja dan terlalu muda untuk menghadapi pergolakan emosi. Pekerjaannya sangat berbeda. Ani malah menari di tempat karaoke sampai jam 4 pagi. Banyak temannya yang ditipu menjadi pelacur. Begitu rindunya Ani akan rumah, setelah 6 bulan ia pulang dan bersumpah tak mau kembali. Pas kangen orang rumah sih, pas mau berangkat aja waktu di bandara gitu, udah nangis di pesawat gitu, udah nangis. Kayaknya nggak mau berangkat tapi pengen kerja gitu, ya udah terpaksa gitu. Terus hal yang dilakukan di sana tuh kalau selagi kangen tuh sholat, terus nangis gitu sama temen, gimana curhat gitu. Anak-anak sangat rentan. Mereka belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan naluri untuk menjaga diri dan mudah ditipu. Anak menurut Konvensi Hak Anak adalah seseorang yang belum matang baik secara fisik, mental maupun spiritual. Oleh karena itu mereka menjadi sangat lemah dan beresiko. Karena mereka belum dewasa, tidak berpikir seperti orang dewasa, tidak tahu mana yang baik dan buruk. Karena spiritualnya masih sangat lemah, sehingga kalau misalnya mereka dipekerjakan, ini akan membuat perkembangan mereka terhambat, merusak perkembangan mereka, baik secara fisik, mental maupun seksual. Buruh migran tak hanya menderita masalah fisik. Waktu kerja di Taiwan, Soirah dilarang sholat dan dipaksa makan masakan yang digoreng dalam minyak bekas memasak babi. Mukena, Soirah dan muslim lain dalam grupnya disita agen mereka. Ya kalau doa mah doa aja, kalau mau tidur gitu, bacaan apa yang kita bisa gitu. Tapi kalau sholat kan mesti tertutup auratnya, pakai apa? Orang nggak ada alatnya. Ya kalau agama Islam kan mesti pakai itu kan, mukena gitu. Semua orang memiliki hak untuk memperoleh kondisi hidup yang layak. Hak-hak ini dilindungi konvensi internasional. Ya. Semua manusia ya, termasuk pekerja atau buruh migran itu punya hak-hak dasar sebagai manusia, seperti mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, memperoleh gaji yang memadai, waktu istirahat yang cukup, kemudian mereka juga punya hak untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Mereka tidak boleh dieksploitasi. Kalau mereka direkrut mungkin dengan cara ancaman atau dengan cara penipuan untuk tujuan kemudian dieksploitasi, contohnya mungkin saja mereka sudah menjadi korban trafficking. Sepanjang lorong
saksi langkah hidupmu, seorang gadis kecil jejakkan kaki meraih mimpi harapan seni. Buruh migran yang pulang lewat pelabuhan dan bandara merupakan mangsa empuk. Karena punya uang dan barang berharga, mereka adalah sasaran utama aparat licik yang mencari jatah. Bandara Jakarta terkenal karena banyak yang disalahgunakan. Buruh migran dipisahkan dari penumpang lain supaya mereka menerima bantuan. Kenyataannya, perlakuan khusus membuat mereka rentan dieksploitasi oknum, preman, atau pelaku trafficking yang mau menjual mereka lagi. Saat Yati naik angkutan umum hari ini, ia teringat bagaimana ia dicurangi. Meski Yati telah meminta kerabatnya untuk menjemput, ia disuruh naik angkutan Terminal 3. Ia sudah bayar ongkosnya di bandara, tapi di tengah perjalanan pulang, ia dipaksa membayar lagi. Sudah, kalau tidak diberikan uangnya, saya tidak akan ngantar. Keselamatan Anda tidak ada, katanya. Kalau ibu sekarang berikan uang, ada jamin keselamatannya sampai rumah. Susi masih harus berhemat saat belanja. Padahal ia telah bekerja 2 tahun di Kuwait. Susi dipaksa supir bis untuk menguangkan cek gajinya. Ia menerima setengah nilai ceknya, dan waktu Susi protes, supir bis mengancamnya. Kata saya, kok dapatnya 3 juta? Kamu mau selamat apa mau enggak? Kalau enggak mau selamat ya terserah, enggak bisa nemuin keluarga begitu. Di jalanan kalau mati, kalau palanya putus kamu biarin. Batam boleh tampak seperti kota berpesta dan bersenang-senang. Tapi di balik hingar-bingar Batam, terdapat perdagangan mengerikan yang menghancurkan hidup ribuan orang Indonesia. Karena dekat dengan Singapura dan Malaysia, Batam mengundang turis seks. Mereka pergi ke tempat karaoke dan kafe untuk mencari wanita, pria muda, bahkan anak-anak. Ya cenderungnya kalau tamu mereka pilih yang muda ya. Karena mereka nganggap kalau yang PS yang masih muda itu pasti masih jarang dipakai dan belum banyak penyakitnya gitu. Jadi kalau pakai yang masih muda, kemungkinan tamunya meyakini bahwa akan sedikit akan tertular oleh penyakit menular seksual itu. Banyak pasien Dr. Amir Hakim adalah pekerja seks. Beberapa hamil, banyak memiliki kutil perih yang bisa berkembang menjadi kanker. Sementara jumlah pengidap AIDS terus meningkat. Ia berkata, pelacur atau PSK muda tidak lebih aman karena perempuan berusia 12 tahun telah dipaksa melayani puluhan pria. Yang paling bahaya di sini adalah penyebarannya nantinya gitu. Jadi si PSK tersebut akan menularkan kepada tamunya, dan tamunya ini bisa menularkan kemana-mana karena seorang tamu yang memang senang dengan PSK. Artinya kadang-kadang mereka dalam 1 minggu itu bisa minta dilayani oleh 5 PSK yang berbeda gitu loh. Jadi sangat riskan sekali terhadap penularannya. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ibu Lina memiliki 12 anak. Mereka diberikan kepada Ibu Lina oleh buruh migran putus asa yang diperkosa. Takut akan reaksi keluarganya jika pulang dengan anak di luar nikah. Mereka bertemu Ibu Lina di toko cenderamata yang ia kelola di bandara. Ibu Lina masih ingat betapa putus asanya ibu pertama yang ia tolong. Terus dia cerita bahwa dia tuh di sananya itu ya musibah lah, kalau kata dia musibah, dia dipaksa kadang-kadang dengan anak majikan gitu, kadang-kadang dengan bosnya dia bilang. Nah itu
Terus saya bilang, oh gitu, jadi ceritanya gimana nih, lahir di mana? Ya saya terus masuk penjara Mbak, kata ini juga lahir di penjara. Haryani pulang ke Cirebon dalam kondisi hamil setelah dipaksa melacur. Ia pergi ke Singapura sebagai pekerja rumah tangga, tapi kehilangan pekerjaannya dan dikirim ke Batam. Utangnya begitu besar sampai para majikan Indonesia tidak mampu mempekerjakan Haryani. Agennya berkata Haryani masih harus mencari cara untuk melunasi utang. Kata saya, Bin, gimana saya ini kerja kok kayak gini? Ya udah, kamu mungkin gak cocok jadi pembantu, kamu kerja di bar aja katanya. Gajinya besar katanya, ke Malaysia, ke Singapura. Kerja apa? Saya pikir itulah kayak gitu. Wah, saya nggak mau kalau kayak gitu. Beberapa waktu setelah wawancara direkam, Haryani melahirkan bayinya, tapi komplikasi terjadi. Baik Haryani maupun bayinya meninggal. Haryani minta ceritanya didengar karena ingin sesuatu dilakukan untuk menghentikan kesengsaraan yang ditimbulkan human trafficking. Mari berharap Haryani tidak mati sia-sia dan kisah sedihnya menggugah hati yang berwenang dan penegak hukum untuk mengusut perdagangan kejam ini. Sedihnya korupsi dijadikan alasan kinerja penegak hukum dan aparat pemerintahan yang buruk dalam melindungi pekerja dari pelaku perdagangan manusia. Hal ini terjadi karena mereka memalingkan muka dari penyiksaan atau gagal menuntut pelaku. LSM berkata, polisi bahkan meminta bayaran dari keluarga untuk mengusut dugaan. Tapi dalam beberapa kasus, kurangnya kesadaran mengenai perdagangan manusia berarti kejahatan terjadi tanpa disadari. Dalam video ini kita akan melihat apa yang sedang dilakukan untuk menghentikan perdagangan manusia dan memberi pertolongan kepada korban. Lihat nak, baca, ini warung pizza. Drama ini tentang warung yang dipakai untuk menjerumuskan anak-anak ke dalam pelacuran. Pemiliknya terkejut, menyadari bahwa Germo telah mengincar para pelanggan mudanya. Semua orang dalam drama ini adalah korban trafficking. Mereka memakai teater untuk meningkatkan kesadaran demi menyelamatkan orang lain agar tidak dieksploitasi. Salah satu aktris berkata, kalau ia telah diperingatkan, mungkin ia sadar bahwa wanita yang ia pikir adalah temannya sebenarnya adalah pelaku trafficking. Ia baru 14 tahun saat sadar ia dikurung dalam sebuah kamar hotel di Bali dengan seorang pria. Saya bilang, mau apa di sini? Saya bilang gitu. Loh, saya itu tamu kamu harus melayani saya dengan baik, dia bilang gitu. Dokumenter ini memperlihatkan bahwa warung dipakai untuk menjerumuskan anak-anak. Lokasi dekat sekolah mempermudah menjangkau remaja. Mereka memberi cicilan untuk handphone atau buku. Tapi jika sang gadis tidak dapat melunasi utang, ia dipaksa menjual keperawanan. Para gadis menghadapi hamil di luar nikah, penyakit seksual, dan penyesalan. Nangis, terus mandi berapa kali, kayaknya gimana gitu, sedih habis. Kalau disuruh bapak, ibu gitu, yuk kawin aja deh gitu, langsung takut gitu, takut ketahuan. Saya teman pernah sih kejadian, baru kawin langsung diceraiin, kayak kalau dia nggak perawan. Dokumenter televisi seperti ini menggambarkan betapa kejamnya pelaku perdagangan manusia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran, lebih banyak penampungan dikelola pemerintah dan juga badan amal untuk membantu korban melarikan diri. Pekerja harus tahu letak tempat-tempat ini sebelum berangkat.
Cariem hanya menghasilkan Rp10.000 sehari sebagai petani. Tapi ia memilih berjuang di tanah air ketimbang bekerja di luar negeri lagi. Ia dikurung oleh agennya di Malaysia, tapi ia akhirnya melarikan diri ke kedutaan Indonesia. Ya udah, kalau kamu udah melarikan diri di sini udah aman, yang penting kamu udah sabar di sini, yang penting kamu makan, walaupun nggak dapat gaji kamu nanti bisa pulang di Indonesia. Karena lokasinya, Dinas Sosial Batam mengurus beragam kasus penyiksaan. Banyak yang dikirim oleh kedutaan Indonesia di Singapura dan Malaysia. Kebanyakan kasusnya permasalahan itu karena ditipu pengarah tenaga kerja. Itu ada persentasenya tinggi, kalau itu ada sekitar 60% nggak salah saya. Pemerintah Batam membuka penampungan krisis bagi korban penyiksaan. Mereka berkata semua harus sadar, jika mereka dikirim ke kota wisata, kemungkinan besar mereka akan dieksploitasi. Jangan mudah ditipu, khususnya kaum perempuan dan anak. Karena sindikat trafficking ini nih, memang betul-betul tidak bisa ditolerir. Kita tidak bisa melihat begitu rapinya kerja mereka. Sehingga kita tidak bisa menelusuri siapa yang berbuat ini. Para wanita ini telah diselamatkan polisi. Karena human trafficking menjadi masalah yang besar, unit khusus dibentuk untuk mengusut sindikat-sindikat. Langkah pertama adalah mendidik polisi untuk mengenali penyiksaan. Pada saat mengajar di pelatihan-pelatihan investigator, para penyidik itu kita tekankan bahwa melindungi korban adalah prioritas. Jadi kalau misalnya di suatu tempat itu ada korban trafficking, ya, dia katakanlah misalnya melalui temannya minta bantuan polisi, maka polisi harus memprioritaskan menyelamatkan korban. Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker bertanggung jawab memelihara tempat penampungan dan dapat menarik izin agen yang jahat. I Gusti Made Arka berkata departemennya sedang memperkuat prosedur dan berusaha menjalankannya. Ia menolak saran para aktivis bahwa kinerja buruk dalam mengusut penyiksaan disebabkan stafnya menerima suap. Tidak seluruhnya benar, ya mungkin 50-50 ya. Saya juga berani menggaransi ada beberapa staf yang bisa saya andalkan, ya, yang memang mereka bekerja secara baik dan benar secara sungguh-sungguh. Dan saya pun mempunyai staf yang bisa dibayar, yang bisa dibeli. Banyak informasi tentang itu. Tapi sayangnya adalah si pemberi informasi tidak faktual. Saya kalau diberi faktanya, si A melakukan kunjungan tanggal sekian, jam sekian, namanya ini, menerima ini, buktinya ini. Dipotret sajalah. Saya akan ambil tindakan. Para musisi ini memulai karir di jalanan. Mereka tahu perjuangan mencari uang. Jadi kini mereka membangun penampungan untuk menolong anak jalanan. Mereka mendengar langsung bagaimana anak-anak disiksa oleh sindikat jika mereka tidak memperoleh cukup uang dari meminta-minta. Mereka dipukul, artinya ini sebagai terapi. Kalau lo nggak bisa ngambil target sesuai yang gue inginkan, terapinya ini sebagai terapi, hasilnya akan seperti ini. Jadi pukul. Beberapa anak jalanan berasal dari keluarga miskin, tapi banyak merupakan korban trafficking. Mereka mungkin telah diculik atau dibeli sindikat, yang mengambil hampir seluruh penghasilan mereka. Ini yang saya bilang sindikat, artinya sangat sulit anak-anak untuk cabut
untuk lari dari, katakanlah dari genggaman trafficker. Karena selalu mereka melakukan monitoring yang ekstra ketat. Tempat seperti Sanggar Anak Akar di Jakarta memberi tempat pelarian bagi anak. Di sini mereka punya kesempatan unjuk keterampilan dan juga tempat untuk tinggal. Penampungan semacam ini melindungi anak dari bahaya dan memberi mereka peluang membebaskan diri dari jeratan kemiskinan. Para korban trafficking ini menjual kacang goreng untuk membayar penginapan dan perjalanan pulang. Pemasukan ini membantu biaya penampungan tanpa bergantung penuh pada sumbangan. Penampungan memberi tempat pelarian pada perempuan yang dipaksa menjadi pelacur. Saya selalu mengatakan jangan pernah kembali ke Batam. Dan saya selalu menyarankan supaya jika mereka muslim dan kebanyakan muslim yang saya tangani, saya selalu mengatakan kembali ke agamamu. Masuk ke persekutuanmu, masuk ke masjid, masuk ke wiritannya orang Islam, dan ceritakan apa yang kamu alami supaya kamu bisa mencegah orang-orang di sekitarmu mengalami hal yang sama. Orang-orang ini ikut pelatihan untuk buruh migran atau BMI. Mereka akan menghadapi bahaya dan mau menyiapkan diri. Mereka datang dari Cirebon, di mana 36.000 orang meninggalkan rumah untuk bekerja. Statistik menunjukkan dalam 6 bulan, 1.000 dari mereka akan disiksa. Tapi dengan pelatihan yang tepat, mereka mampu mengenali bahaya dan menghindarinya. Intinya menyadarkan BMI itu sendiri, karena BMI kerap kali mengalami kejadian-kejadian yang sangat merugikan, diantaranya itu kan pemerasan, pelecehan seksual, lalu perkosaan, juga tindakan-tindakan abuse atau tindakan salah, dan eksploitasi lainnya. Lebih aman, lebih lancar, dan mungkin saya lebih mengerti gitu. Lebih mengerti apa yang harus saya lakukan di negeri sana. Buat saya yakin dan percaya gitu bahwa masih ada perlindungan yang lebih kuat untuk para TKW dan TKI. Majikan nih waktu nyuapin anak majikan tuh sisi. Tidak semuanya bernasib buruk. Hajah Fitriyah pergi ke Arab Saudi 4 kali selama 6 tahun dan menikmati tiap perjalanannya. Masalahnya, semuanya untung-untungan. Apakah Anda bisa semujur Fitriyah? Majikannya baik-baik semua sih, anak-anaknya juga nurut sama saya. Gitu, udah seperti ibunya sendiri aja gitu. Kalau manggil juga kadang-kadang mama ke saya gitu. Politisi, pengacara, polisi, dan juga buruh migran harus lebih sadar akan pokok persoalannya. Mari perhatikan apa yang telah kita pelajari dari video ini. Warung sering digunakan oleh pelaku perdagangan manusia untuk mengincar maja. Mereka menawarkan cicilan untuk membeli barang mewah, lalu menjerumuskan gadis-gadis ini ke dalam pelacuran. Pemerintah dan LSM membangun penampungan untuk membantu korban melarikan diri. Berikut adalah beberapa tips mengenai apa yang harus dilakukan jika Anda kesulitan. Jika Anda dieksploitasi atau disiksa, berusahalah untuk kabur. Jika Anda berada di luar negeri, pergilah ke Kedutaan Indonesia. Anda punya hak untuk segera meninggalkan rumah majikan. Anda tidak harus tinggal di rumah majikan kalau Anda diperlakukan tidak manusiawi. Lalu, laporkan diri Anda ke kepolisian terdekat atau pergi melapor ke Kedutaan Besar Indonesia di negara tersebut. Kalau kamu sampai kerja di luar negeri, jangan sampai melarikan diri, sampai cari di mana-mana, carilah kedutaan gitu. Saya bilang gitu. Pasti kamu walaupun nggak punya uang, pasti bisa pulang di Indonesia kan. Yang penting sabar gitu. Saya bilang gitu sama kawan-kawan saya. Jika Anda di Indonesia, telepon polisi, hubungi dinas sosial atau cari LSM. Cari tahu kemana Anda akan dikirim. Tolong daerah asal memberikan informasi sebelum warganya datang ke kota Batam. Inilah Batam. Ceritakan tentang Batam.
bagaimana kerasnya Batam, bagaimana nanti Anda dijual di kota Batam, dikirim ke luar negeri itu hanya sebuah janji. Jangan migrasi untuk kerja sebelum Anda berusia 18 tahun. Jangan terbujuk tawaran pinjaman uang, bisa saja ini merupakan perangkap. Jangan ambil keputusan sendiri, diskusikan dengan keluarga Anda. Saya pesan kepada orang-orang tua, ya, tolonglah, cukup anak saya yang jadi korban, ya. Jangan anak-anak yang lain, jangan anak-anak yang lain. Tolong orang-orang tua itu jaga anaknya baik-baik, lindungi anak-anaknya baik-baik. Walaupun juga saya sangat-sangat melindungi anak saya, sangat menyayangi anak saya. Jika Anda dipaksa untuk menyuap petugas, berikan buktinya kepada atasan mereka. Jika Anda kecelakaan, Anda sebaiknya klaim ke asuransi. Akhirnya, bagaimana caranya mengenali pelaku perdagangan manusia atau trafficker? Sponsor adalah trafficker jika mereka membohongi pekerja mengenai pekerjaan dan kondisi atau memberi dokumen palsu. Agensi menjadi trafficker jika mereka mengurung perempuan atau memaksa mereka melakukan pekerjaan lain, khususnya pelacuran. Pejabat pemerintahan adalah trafficker jika mereka memalsukan dokumen, tidak mengacuhkan pelanggaran rekrutmen atau buruh, atau membantu seseorang melewati perbatasan secara ilegal. Majikan menjadi trafficker jika mereka memperlakukan bawahan mereka secara tidak layak, menahan mereka dalam jeratan utang, atau memaksa mereka bekerja. Pemilik rumah bordil yang memaksa perempuan ke dalam pelacuran, mengurung mereka, atau mempekerjakan anak di bawah 18 tahun adalah trafficker. Dan kerabat menjadi trafficker ketika mereka menjual anak atau menerima bayaran sebelum anak mereka bekerja, yang memaksa mereka ke dalam jeratan hutang. Marilah kita bergandeng tangan dalam kampanye penghapusan trafficking untuk menghentikan bangsa kita dijual sebagai budak modern. Mendung, benarkah pertanda akan segera turun hujan deras, agar semua basah yang ada di muka bumi siramilah juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Roda zaman menggilas kita, terseret tertati-tati, sungguh hidup terus dibunuh, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana, tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan, Dialah